Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kiai, para alim ulama, masyaallah, yang kami muliakan, tuan-tuan yang sama-sama mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambahilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dan cinta kepada kita. Salah satu bentuk sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatinya, memudahkan langkahnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Tuan-tuan yang sama-sama mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan kita ini makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur lagi setelah Allah jadikan kita ini makhluk yang paling mulia di muka bumi. Kemudian Allah jadikan kita ini orang yang beriman, hadir. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan kita ini orang yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan kita sebagai manusia. Kemudian Allah jadikan kita ini orang yang beriman, hadir. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahilah syukur kita lagi, hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk duduk dalam majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia, hadirin, yang tidak semua Allah berikan kepada semua orang. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa suksesnya manusia, jayanya manusia, bahagianya manusia ini hanya dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara dan contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, antara engkau dengan diriku, siapa yang paling mulia?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku lebih mulia daripadamu, karena engkau diciptakan untuk berkhidmat kepadaku." Maka Jibril berkata, "Benar." Kemudian Jibril bertanya lagi, "Antara engkau dengan surga, mana yang paling mulia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku lebih mulia daripada surga, karena surga diciptakan untuk berkhidmat kepadaku." Kemudian Jibril bertanya lagi, "Antara engkau dengan agama, mana yang paling mulia?"
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, agama lebih mulia daripada aku. Karena aku diciptakan untuk berkhidmat kepada agama. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini penting Pak. Bagaimana agama ini bisa wujud dalam diri kita ini? Saking pentingnya ini agama ini. Maka mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kirim ke dunia ini hanya untuk bagaimana untuk manusia ini kenal sama Rabbnya dan mau taat kepada Rabbnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian hadirin, saking pentingnya ini agama sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, beserta keluarganya terus berjuang Pak, bagaimana agama ini masuk ke dalam hati-hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, contoh, dikirim ke muka bumi ini untuk bagaimana ini menyebarkan ini agama. Ada 4 pikir dan risaunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pikir pertama baginda Rasulullah pikir dan risau, bagaimana umat ini, manusia ini bisa mengenal dengan Rabbnya. Yaitu dengan apa hadirin? Dengan mengenakan agama ini kepada manusia hadirin. Kemudian pikir dan risaunya baginda Rasulullah yang kedua, bagaimana manusia ini mati dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pikir yang ketiga ini bagaimana manusia ini bisa terhindar dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pikir dan yang keempat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana manusia ini menjadikan dakwah ini sebagai maksud dan tujuannya hadirin. Sehingga apa hadirin? Sehingga menjadi asbab hidayah buat dirinya dan orang lain hadirin. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada salah satu kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Mu'adz, ketika memeluk agama Islam, kemudian dia datang kepada Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu kepala suku di Madinah. Dia datang kepada suku-sukunya itu, maka dia bertanya kepada mereka, hai saudara-saudaraku, menurut kalian tentang diriku bagaimana? Maka mereka menjawab, kalian adalah orang yang kami sanjungi, kami hormati, kami banggakan. Maka saat itu hadirin, saat itu dia pun mengatakan bahwa mulai dari hari ini kalian seluruhnya jangan pernah berbicara denganku sampai sebelum kalian seluruhnya ini masuk Islam hadirin. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ulama yang mengatakan bahwa asbab daripada beraninya Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan ini agama kepada saudara-saudaranya, sehingga apa, usia keislamannya yang begitu singkat, hanya kurang lebih sekitar 6 tahun saja. Tapi ketika dia ini meninggal hadirin, ketika dia meninggal ini, Allah Subhanahu Wa Taala bergetarlah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat ini berderetan Pak, dari langit turun sampai di jasanya Sa'ad bin Mu'adz. Apa yang menyebabkan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala bergetar? Padahal usianya ini sangat minim saja Pak, sangat sedikit Pak. Yaitu usia keislamannya hanya 6 tahun saja. Tetapi karena keberaniannya untuk menyampaikan ini agama, dia datang kepada sukunya, bahkan dia memberikan tekanan kepada saudara-saudaranya dalam sukunya itu, jika kalian tidak seluruhnya ini masuk Islam, maka jangan kalian ini berkata-kata kepadaku. Masya Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini Pak, kita hari ini lagi meniru-niru.
meniru-niru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bagaimana nusratullah, bantuan Allah, dia datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka apabila bantuan dan nusratullah atau kemenangan yang dulu diberikan kepada mereka, dan apabila kita ini hari ini untuk mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kejayaan sebagaimana jayanya para sahabat dan Nabi dan para sahabat dahulu, maka kita ini juga harus bisa memberanikan diri, Pak. Kita jadikan dakwah ini sebagai apa? Kita beranikan untuk menyampaikan dakwah ini. Tidak usah kita ragu-ragu, Pak. Bagaimana kita ini beranikan diri untuk sampaikan kepada diri kita dulu, Pak. Untuk sampaikan kepada diri kita, kepada orang lain, untuk yang belum nisab, untuk segera nisab 3 hari ini. Sampaikan kepada diri kita dulu, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ketika diri kita sudah kita sampaikan, kita ajak untuk bagaimana kita menjaga nisab kita, nisab bulanan kita, nisab tahunan kita, kemudian kita ambil takasa-takasa yang diberikan kepada agama kepada kita. Kalau kita berani itu, Pak, maka ini akan menyebabkan datangnya bantuan Allah kepada kita. Kata Maulana Sa'atin, Masya Allah, dalam istimewa kemarin, dakwah ini adalah kewajiban, Pak. Dakwah ini adalah kewajiban. Dakwah ini bukan persoalan kita belajar islah diri saja, Tuhan. Tapi dakwah ini adalah kewajiban kita. Apabila kita ini melaksanakannya, maka ini akan mendatangkan bantuan nusratullah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak melaksanakannya hadirin, maka ini akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini lagi dan terus, Pak, bagaimana menggenjotkan iman kita ini agar iman kita ini jangan mundur, Pak, tetapi dia terus maju, sehingga semangat kita terus tetap ada. Semangat beribadah itu akan terus ada, terus akan menjadi yang lebih penting lagi, sehingga menjadi asbab hidayah buat orang lain, hadirin. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita jadikan dakwah ini biasa-biasa saja, maka hasilnya pun biasa-biasa saja, hadirin. Hasilnya pun biasa-biasa saja. Tapi andai kata kita jadikan dakwah ini adalah kerja dan maksud dan tujuan hidup kita, maksud dan tujuan hidup saya, maka kita terus, Pak, istiqomah. Istiqomah ini jalankan dakwah, jangan melihat hasilnya. Tetapi inilah adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang harus kita laksanakan. Sehingga apa? Sehingga Allah datangkan bantuan-bantuan kepada kita. Allah akan datangkan orang-orang yang tidak mengenal agama untuk mengenal agama. Allah datangkan orang-orang yang hari ini benci terhadap dakwah, maka Allah akan menggunakan orang-orang yang benci terhadap dakwah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua ini azam, Pak. Bagaimana jadikan dakwah ini sebagai maksud dan tujuan hidup kita, Pak. Karena tidak ada kebahagiaan yang lain, Pak, yang nanti membahagiakan diri kita selain kecuali kita ini ikut dan cara contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita semua tahu, Pak, bagaimana kebahagiaan dakwah ini kita dapatkan. Dan saking bahagianya dakwah ini kita ikuti, kita ambil apa yang kita dapatkan, hadirin. Bahagianya kita ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan ini tidak pas, Pak, dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita tentang bagaimana bahagianya kita ketika kita ambil bagian dalam usaha dakwah. Kita semua tahu, Pak, tidak perlu harus kita taskil, ragu-ragu lagi, Pak, karena semua ini adalah senior-senior kami. Asbab pengorbanan kalian lah kami ini bisa ambil dapat usaha dakwah. Masya Allah. Maka saya ini bersyukur, Pak, bisa sampai ke tempat ini, walaupun saya sudah berapa kali datang ke sini, tapi saya ini terus bersyukur karena dahulu atas pengorbanan tuan-tuan, atas tangisannya tuan-tuan, sehingga kami yang baru-baru ini pun kenal usaha dakwah. Andai kata saat itu bapak-bapak ini berhenti untuk tidak lagi mendakwakan ini agama, maka mungkin kami ini tidak dapat usaha dakwah, Pak. Karena sudah tidak ada lagi orang ini mendakwakan ke agama. Maka jangan berhenti sampai sini, Pak. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nyawa kepada kita, maka kita terus gas, Pak. Lanjutkan ini dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita. Disitulah pekerjaan kita berhenti, hadirin. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini siapa yang belum nisab, kami bersedia, Pak, bergabung bersama kami untuk keluar 3 hari. Yang belum yang belum nisab tahunannya segera membentuk jamaah-jamaahnya untuk segera keluar di mana-mana, Pak. Masih banyak ini, bukan saja di pulau kami ini dari Maluku.
Kami kira kami ini orang yang paling terbelakang soal agama, Pak. Tetapi Masya Allah, ternyata ada desa yang di pinggir kota, Pak, yang jauh dari agama. Yaitu desa yang dukun yang kami sekarang ini berada, Pak. Lagan bergerak di situ, Pak. Hari ini kami tidak bisa menetapkan kapan kami akan keluar dari situ, karena kami lagi melihat apa yang harus kami lakukan di situ, hadirin. Sehingga kemarin waktu ketika kami datang musyawarah di sini, kami tidak bisa berkomentar kapan kami akan pindah. Karena kami prihatin, kami lihat ketika kami datang itu, Masya Allah, ternyata masih ada, Pak. Masih ada desa yang dekat dengan kota, tapi masih soal agamanya masih jauh, Pak. Masih jauh. Ini salah siapa? Ini salah kita yang tidak menjaga nisab kita, hadirin. Salah kita yang tidak menjaga nisab kita. Andai kata kita yang menjaga nisab kita dengan benar, maka tidak ada orang di pinggir-pinggiran ini yang tidak lagi mengamalkan agama. Orang akan mengamalkan agama. Kenapa? Karena kita ini peduli terhadap diri kita, peduli terhadap diri kita dulu. Kita akan dengan sendirinya kita akan peduli kepada orang lain. Tetapi andai kata bagaimana kita mau peduli kepada orang lain sedangkan diri kita saja kita tidak peduli. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini membentuk jamaah-jamaah, Pak, untuk kita kirim, Pak. Kalau belum sanggup ke Maluku, maka bergeraklah kita di wilayah-wilayah Cepu ini dulu, Pak. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih jauh, Pak. Masih jauh dari agama. Ini salah siapa? Ini salah kita semua. Salah saya dan salah tuan-tuan, hadirin. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja, Pak, yang kami sampaikan, dan kami mintakan ini kalau yang belum nisab 3 hari kami menerima, Pak, untuk gabung-gabung bersama kami, Pak. Sama-sama untuk kita sama-sama keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebarkan ini kalimat la ilaha illallah agar orang ini tahu bahwa yang lebih besar di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sebarkan agama, tidak promosikan ini kalimat la ilaha illallah, orang akan beranggapan dunia itu lebih besar daripada la ilaha illallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami mohon maaf ini, Masya Allah, kami ini baru belajar. Kami ini dapat hidayah ini karena tuan-tuan, Masya Allah. Karena tangisan tuan-tuan sehingga kami ini bisa dapat hidayah. Maka yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mungkin datang dari kami sendiri sebagai pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, dan kepada tuan-tuan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.